Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Nurul Madania Putri pada tema 5, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pada muatan IPS, KD 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Kali ini, Bu Nurul akan membahas dua materi. Yang pertama, perjuangan pahlawan di masa kerajaan Islam. Yang kedua, sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Langsung saja, yang pertama, perjuangan pahlawan di masa kerajaan Islam. Agama Islam masuk di Indonesia berkembang begitu pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah kerjasama antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang yang ada di Indonesia. Semakin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Babullah adalah raja dari Kesultanan Ternate. Masa pemerintahan beliau dari tahun 1570 sampai 1583. Beliau menjabat setelah ayahnya yang bernama Sultan Kairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Karena Sultan Babullah telah melakukan tindakan persekutuan. Adapun peninggalan sejarah Kesultanan Ternate, yaitu yang pertama, makam Sultan Babullah, benteng kerajaan Ternate, dan Masjid Ternate. Yang kedua yaitu Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram yang ketiga. Beliau memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan saat Sultan Agung menjadi raja. Daerah kekuasaan meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup dengan makmur. Sultan Agung tidak suka menjajah karena merugikan rakyatnya. Beliau melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Adapun peninggalan Kerajaan Mataram yang pertama, Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Materi yang kedua, yakni sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Ada 2 contoh tokoh yang akan Bu Nurul bahas. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan juga tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno adalah salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Beliau memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Mohatta. Yang kedua yaitu Raden Adjeng Kartini. Raden Adjeng Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. R.A. Kartini aktif menuliskan surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri.
Surat-surat yang ditulis Kartini dibubuhkan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. R.A. Kartini mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di kota Semarang. Dan setiap tanggal 21 April kita memperingati sebagai Hari Kartini. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Bu Nurul sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.